Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Febrianti dengan NIM 22402120. Saya mahasiswa aktif Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membuat video resum mata kuliah Sejarah Peradaban Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Ali Rafiq. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton videonya sampai habis ya guys. Dadah, terima kasih. Dari yang pertama yaitu tentang sejarah Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam. Sebagian ahli sejarah menamakan tanah Arab Sibul Jazirah yang berarti semanjung. Jazirah Arab berbentuk 4 persegi panjang yang sisinya tidak sejajar, terletak di sebelah barat daya benua Asia dengan luas kurang lebih 1.200 mili persegi atau 3 juta kilometer persegi. Para ahli geografis pada masa lalu telah mencatat dan kemudian membagi Jazirah Arab menjadi 3 bagian, yaitu Arab Petrik, Arab Desert, dan Arab Felix. Sedangkan sejarah Muslim membagi menjadi 3 bagian, yaitu Arab kuno, Arab prabumi, dan Arab pendatang. Di dalam sejarah Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam itu ada beberapa tradisi atau kesilsilah pada zaman itu, yaitu pertama, kebudayaan Arab pra-Islam, karakter masyarakat pra-Islam, tradisi Arab pra-Islam yang dikukuhkan Al-Quran, sistem kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam. Bahwa sejarah pra-Islam benar-benar harus dipahami, karena sejarah pra-Islam membuat kita mengerti tentang sejarah-sejarah Arab sebelum pra-Islam. Negeri yang penuh dengan cerita Nabi, jual beli karena adanya peradaban Islam, dan prasejarah membuat kita mengerti dengan adanya negeri Arab sebelum pra-Islam. Dari kedua yaitu tentang peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW. Jadi materi ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus Allah untuk membimbing kembali umat manusia yang telah melenceng dari fitrahnya. Sejarah Islam awal yang dilalui Rasulullah SAW sungguh berat, lantaran harus berhadapan oleh suku Quraisy yang menguasai kota Mekah. Pengikut Rasulullah SAW relatif sedikit, dan fokus utama Rasulullah SAW dalam dakwah awalnya adalah mengenalkan ajaran tauhid. Berbeda dengan dakwah di Madinah, masyarakat cenderung menerima ajaran Rasulullah SAW, sehingga dalam waktu 10 tahun Rasulullah SAW menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah Islam. Dan bukan hanya itu, Rasulullah SAW juga membuat suatu undang-undang yang mengatur seluruh permasalahan yang terjadi, yakni Piagam Madinah. Fokus dakwah Rasulullah SAW adalah mengajarkan syariat Islam dan hukum Islam. Tiga yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Beliau adalah sahabat terdekat Rasulullah. Pada masa kekhalifahannya beliau memiliki beberapa prestasi. Di antaranya adalah penyadaran kemurtadan, penyadaran pembalut zakat, penumpasan nabi palsu, dan perencanaan pembukaan Al-Quran. Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Proses terpilihnya beliau adalah ditunjuk langsung oleh Khalifah Abu Bakar melalui musyawarah para sahabat senior. Beberapa prestasi Khalifah Umar bin Khattab yaitu pembebasan Baitul Maqdis dan pembentukan sistem kalender. Kalender Hijriyah yang awal patokan penanggalannya Islam adalah tahun Hijriyah, yaitu Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dibentuklah Mushaf Al-Quran, karena ada yang melihat bahwa sebagian bacaan tercampur dengan kesalahan, bahkan mereka saling mengkafirkan. Dengan kekhawatiran Khalifah, beliau membentuk Badan Penyusunan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Pada pemerintah ini pula dilakukan perluasan Masjid Nabawi. Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi banyak pemberontakan, tetapi prestasi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah pengembangan ilmu nahwu dan pembagian jenis kata-kata ke dalam 3 kategori sistematik, yaitu kata benda, isim, kata kerja fiil, dan kata penghubung harf.
Materi keempat yaitu masa Bani Umayyah, peradaban Islam masa Bani Umayyah. Nama dinasti Umayyah diambil dari nama Umayyah bin Abdul Al-Syam, Muawiyah bin Abi Sofyan, segenerasi pula dengan Ali bin Abi Thalib. Kakek Abu Sofyan Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, maka Muawiyah bin Abi Sofyan segenerasi pula dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah pemerintahan Khalifah Rasyidin berakhir, maka Bani Umayyah muncul yang dibentuk oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Bani Umayyah diakui secara resmi melanjutkan khilafah Islam setelah berakhirnya sengketa antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai lambang penguasa daulah Umayyah. Berbicara mengenai dinasti ini, tentu saja banyak sekali yang akan menjadi pembahasannya, sejak dari proses berdirinya, kemajuannya, hingga kepada bagaimana pola pemerintahannya. Terakhir, dinasti ini mengalami kemunduran karena banyak bentrokan yang terjadi ketika itu. Munculnya gerakan oposisi yang dipelopori oleh pengikut Syiah sampai kepada politik perintahannya yang bersifat diskriminatif golongan dan sampai juga kepada gaya hidup mewah yang menjadi-jadi, sehingga menyebabkan dinasti ini runtuh dan disambut oleh dinasti Abbasiyah. Bab kelima yaitu tentang peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung lebih dari 7,5 abad. Perkembangan itu dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama 711 sampai 755 Masehi, periode kedua 755 sampai 912 Masehi, periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi, periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi, periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi, dan periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Kemajuan peradaban itu dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi pada abad ke-9 dan ke-10, kemajuan intelektual dan ilmu agama yang di dalamnya terdapat ilmu filsafat, sejarah, sains, bahasa dan sastra, fikih, dan kemajuan arsitektur dan bangunan berupa kemegahan pembangunan fisik. Faktor-faktor pendukung kemajuan Spanyol Islam diantaranya kemajuan sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abdul Ar-Rahman Al-Dzakir, Abdul Ar-Rahman Al-Wasid, dan Abdul Ar-Rahman Al-Nasir. Kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol antara lain konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan. Materi ke-6 yaitu tentang peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Pertemuan antara peradaban Islam dengan kebudayaan Yunani dan Persia dilatari oleh banyak faktor. Secara geografis, dari dunia muslim yang strategis dikenal dengan bangsa tengah, Mediterranean, Umatan Wasatan. Pertemuan antara kedua kebudayaan yang sudah maju, yaitu Yunani dan Persia. Secara teologis, terdapat ayat yang menjadi perintah Allah dan Rasul untuk menghargai kekuatan akal yang dianugerahkan, dan anjuran Rasulullah untuk senantiasa mencari ilmu pengetahuan. Kontak dengan kebudayaan barat itu akan berpengaruh signifikan terhadap kejayaan umat Islam. Secara historis, kemajuan dan kejayaan peradaban yang dicapai Islam tidak terlepas dari dua peradaban besar di dunia sebelumnya, yaitu Persia dan Yunani. Terakhir yaitu bab 7 tentang peradaban Islam pada masa dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Dalam materi bab 7 ini dapat disimpulkan, dinasti Aghlabiyah merupakan sebuah dinasti yang pusat pemerintahannya berada di Qairawan, Tunisia. Nama dinasti ini dinisbatkan dari nama Ibrahim bin Aghlab, seorang Khurasan yang menjadi perwira dalam barisan tentara Abbasiyah pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid tersebut, di daerah bagian barat Afrika Utara muncul dua kekuatan yang mengancam stabilitas kekhalifahan Abbasiyah. Kekuatan tersebut adalah dinasti Idrisiyah yang beraliran Syiah dan kelompok Khawarij. Kedua, dinasti Fatimiyah, Aiman Fuad Ar-Rasyid. Dalam bukunya Dinasti Fatimiyah, Filmis mengatakan, setelah meninggalnya Imam Ja'far as-Shadiq,
Anggota sekte Syiah Islamiyah berselisih pendapat mengenai sosok pengganti sang imam. Ismail, putra Ja'far yang ditunjuk secara nas sebagai penggantinya, telah meninggal terlebih dahulu pada saat bapaknya masih hidup. Pada saat yang sama, mayoritas pengikut Islamiyah menolak menunjukkan Muhammad yang merupakan putra Ismail. Padahal menurut mereka, terdapat sosok Musa al-Kadhim yang dinilai lebih pantas memegang tampuk kepemimpinan, maka berdasarkan kesepakatan diangkatlah Musa al-Kadhim sebagai imam mereka, menggantikan bapaknya sendiri. Ketiga, kehadiran Ayyubiyah dalam sejarah Islam telah menyelamatkan dunia Islam dari kebangkrutan, kekuasaan, dan peradaban selama berlangsungnya perang salib dan dalam keadaan melemahnya khalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Bahkan dari segi politik, dinasti Ayyubiyah dapat mengisi tugas sebagai simbol pemersatu dunia Islam yang semestinya pada waktu itu harus diemban oleh Daulah Bani Abbasiyah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa ya like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Sebar ke teman-temannya ya guys ya. Dadah.